kembali bersama kami di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2020. Kita masih di sesi debat antar paslon dengan mekanisme tadi 30 detik memberikan pertanyaan, kemudian 1,5 menit memberikan jawaban. Saya beri kesempatan masing-masing 1 menit untuk memberikan tanggapan. Kita mulai dengan paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan 30 detik. Silakan. Ya. Terima kasih. Tadi saya sudah tanya sama Pak Joko Stopo. Nah, supaya adil biar wakil saya lah tanya. Silakan Pak Joko. Jadi ini kita akan memasuki tahapan di mana anak didik sekolah ini sudah mau masuk ke acara-acara tatap muka, kegiatan tatap muka. Di tingkat provinsi juga sudah akan dicoba, di Wonogiri juga bisa akan dilakukan kegiatan itu. Kira-kira gambarannya secara teknis bagaimana kebijakan yang diambil oleh Pak Joko kalau nanti terpilih kembali. Waktu habis 1,5 menit untuk paslon nomor urut 2 memberikan jawabannya. Silakan. Kalau kita mencermati kebijakan pemerintah di bidang pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semoga tidak ada perubahan regulasi lagi. Di Januari nanti akan dimulai upline pendidikan tatap muka. Kita tahu bersama pasca pandemi ini pendidikan diselenggarakan dengan PJJ, pendidikan dalam jarak jauh. Kalau pertanyaannya apa yang akan dipersiapkan, antisipasi yang kami lakukan tentu bagaimana manajerial kemampuan anggaran kami melalui belanja tidak terduga. Yang itu nanti akan kami alokasikan saat tripartit antara dinas pendidikan, antara komite dan antara kepala daerah sudah mempunyai satu komitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dengan metodologi offline atau tatap muka, maka kita berkewajiban untuk menjamin proses terselenggaranya ini terpenuhnya protokol COVID, protokol kesehatan, tersedianya infrastruktur APD, alat pelindungan diri yang itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang itu nanti akan kita kolaborasikan dengan fungsi koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Maka kalau pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, secara terstruktur kita sudah melakukan koordinasi secara berkala. Adanya perubahan-perubahan kebijakan itu menjadi satu dinamika bahwa fluktuasi penularan COVID ini sangat fluktuatif. Unpredictable, tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Bahkan ahli-ahli epidemiolog pun tidak bisa memberikan rekomendasi yang bisa kami jadikan pacuan. Cukup waktu habis. Saya beri kesempatan kepada paslon nomor urut 1 sebagai penanya untuk memberikan tanggapannya. 1 menit, silakan. Ya tentunya kalau dari segi anggaran iya, karena ini menjadi support dari sebuah kebijakan kita. Tetapi model-model bentuk pembelajaran inilah saya kira harus disiapkan mulai dari sekarang, karena Januari itu kan sekitar 1 bulan lagi ya. Model-model ini menjadi penting saya kira. Kalau model-model ini tidak mampu menyelesaikan persoalan pandemi di lingkungan sekolah sendiri, maka ini akan menjadi kegagalan kedua setelah kita tidak mengantisipasi persoalan pandemi di tingkat awal. Maka sekali lagi disinilah perlu keterlibatan dari semua pihak, termasuk orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua tadi saya istilahkan diculke mesakne gitu, ora diculke sangsaya mesakne gitulah kurang lebih. Maka saya kira model-model pendidikan ini yang saya kira harus segera dikembangkan. Sering saya katakan harus ada kelompok-kelompok yang bisa menyelesaikan persoalan tatap muka. Kalau tidak, nanti pendidikan dasar kita akan terjadi kegagalan yang sangat berdampak di kemudian hari. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Waktu habis juga bersamaan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit, silahkan. Bicara pemodelan tentu kita tidak bisa bicara berdiri sendiri. Tadi sudah kami sampaikan. Offline bisa terselenggara kalau tripartit ini sudah mempunyai satu komitmen bersama. Orang tua di dalamnya dengan representasi komite. Tidak akan mungkin dong kita akan face to face minta persetujuan masing-masing orang tua dari seluruh wali murid. Tidak akan mungkin. Maka Kemendikbud mengamanahkan tripartit harus menjadi satu penjamin. Kegiatan tatap muka ini akan terselenggara saat semuanya mempunyai satu kesepahaman. Kalau kesepahaman baru kita bicara mode. Apakah nanti 30% masuk pagi, apakah nanti 30% masuk siang, apakah nanti yang 60% masih online. Itu bagian dari strategi yang itu nanti kita kembalikan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah berdasarkan kepada apa? Karakteristik wilayah.
Demografinya bagaimana, basis kulturalnya seperti apa, topografinya seperti apa. Lah, hal-hal seperti ini yang harus dikonsultasikan, dikoordinasikan agar tidak terjadi Waktu habis, cara pandang waktu yang habis, berbeda. mohon maaf waktu habis. Dan sekarang giliran paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1, waktunya 30 detik. Silakan. Terima kasih pada paslon 1. Jadi Anda melihat selalu menyoroti bagaimana rendahnya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Nah, dalam isu strategis yang Anda lemparkan bahwa pemberdayaan masyarakat Kabupaten Wonogiri itu sangat rendah dan malah justru diperparah dengan adanya pembangunan fisik. Nah, pertanyaannya bagaimana korelasi antara pemberdayaan masyarakat ini dengan pembangunan fisik ini secara real. Waktu habis, 1,5 menit untuk paslon nomor 1 memberikan jawabannya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi ada korelasi pembangunan yang akan dilaksanakan terhadap warga Wonogiri ini tentunya ada pemanfaatan, ya. Jadi misalnya ada proyek misalnya, kita harus melibatkan orang Wonogiri sendiri sebelum kita mengambil tenaga kerja dari luar, sehingga ada sinergi antara atau peran masyarakat Wonogiri terhadap pembangunan, sehingga tidak ada kesenjangan sosial. Terima kasih, silakan ditambah Pak Joko. Jadi proses pemberdayaan itu banyak aspek. Kita mencoba melibatkan para pengusaha kecil, para UMKM yang kita miliki dalam ikut berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan kita. Ini juga proses pemberdayaan. Tetapi saya tidak pernah membuat pernyataan bahwa ini diakibatkan pemberdayaan kecil, diakibatkan pembangunan fisik, bukan. Tapi ini lebih pada persoalan pendekatan pembangunan kita. Tadi saya katakan karena proses pemberdayaan ini lambat, maka partisipasi menjadi sempit, bahkan kemudian ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang cenderung dalam tanda kutip membangun polarisasi di tingkat bawah. Ini yang saya katakan, kemudian proses pemberdayaan ini menjadi tidak produktif. Contoh lagi misalnya kita punya petani, bagaimana kita memberdayakan petani yang mulai dari dia proses produksinya sampai memanfaatkan produknya begitu. Waktu habis, mohon maaf waktu habis. Saya beri kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapannya. Waktu 1 menit, silahkan. Bicara pemberdayaan tentu kan kita harus bicara kualifikasi. Semisal pekerjaan fisik. Ada kualifikasi besar, ada kualifikasi sedang, ada kualifikasi kecil. Tidak akan mungkin dong kualifikasi kecil diminta untuk pemberdayaan pada kualifikasi fisik besar. Karena di sini ada regulasi, ada LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Itu satu instrumen, itu bukan kewenangan dari pemerintah daerah, itu kewenangan pusat. Maka cara pandangnya adalah harus holistik. Kalau instrumen besarnya otomatis pekerjaan non-skill pasti ada pemberdayaan dari tenaga-tenaga lokal. Nggak akan mungkin dong semisal pemenang lelang orang Surabaya mau membawa tenaga dari Surabaya. Bagaimana bisnis plan-nya? Bicara bisnis itu bicara profit dan benefit. Tapi bicara aspek legalitas itu harus ada ketaatan. Ketaatan yang kami maksudkan adalah semisal bicara pemberdayaan potensi lokal. Nah, kalau lokal tidak bisa memenuhi kualifikasi, kalau lokal tidak bisa memenuhi prasyarat yang dibutuhkan. Waktu habis, mohon maaf, waktu habis. Saya kembali berikan 1 menit kepada paslon nomor 1 untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Silakan. Monggo langsung aja, Pak. Ya. Sampun monggo. Ya, ampun. Ya. Silakan. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya katakan konteks pemberdayaan masyarakat di sini tidak terbatas aspek itu, gitu ya. Tidak hanya terbatas aspek itu. Salah satu contoh misalnya. Tadi saya katakan seperti pertanyaan tadi Pak Wakil Bupati dari paslon 2 terkait hubungan antara pembangunan fisik dengan pemberdayaan. Pemberdayaan di sini lebih kepada bagaimana kita berupaya untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat di semua lini dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Saya melihat realita di lapangan ini dalam tanda kutip saya melihat terpolarisasi sehingga tidak semua bisa mendapatkan akses yang sama untuk berpartisipasi. Tidak mendapatkan akses yang sama untuk diberdayakan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya melihatnya di situ. Terima kasih. Masih ada 7 detik, mau digunakan? Ya, saya rasa cukup.
Baik, cukup kita berikan aplaus kepada semua pasangan calon. Karena kita akan jeda, usai jeda kami akan kembali dengan sesi pernyataan penutup atau closing statement dari semua paslon. Tetaplah bersama kami di pemilihan atau di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2020.